Pengaruh Helenisme terhadap Babilonia jauh lebih mendalam. Seperti telah kita simak, satu-satunya tokoh zaman kuno yang mengikuti jejak Aristarchus dari Samos dalam melestarikan sistem Kopernikan adalah Celeucus dari Seleucia di wilayah Tigris yang menginjak dewasa kira-kira tahun 150 sebelum Masehi. Tacitus mengungkapkan bahwa pada abad pertama Masehi Seleucia belum tergelincir ke dalam kebiasaan barbar dari orang-orang Parthia, melainkan masih mempertahankan pranata dari Seleucus, pendirinya yang dari Yunani. Sebanyak 300 warga yang dipilih berdasarkan kekayaan atau kebijaksanaannya membentuk semacam senat. Para penduduk pun mendapatkan bagian dalam kekuasaan. Di seluruh Mesopotamia maupun wilayah barat yang lebih jauh, bahasa Yunani menjadi bahasa sastra dan kebudayaan. Dan tetap demikian sampai saatnya ditaklukkan oleh agama Islam. Daerah-daerah perkotaan di Syria, terkecuali Yudea, sepenuhnya terpengaruh oleh Yunani, sejauh menyangkut bahasa dan sastranya. Namun masyarakat di pedesaan yang lebih konservatif tetap mempertahankan agama dan bahasa yang telah menjadi adat istiadat mereka. Di Asia Kecil, kota-kota Yunani di pesisir selama berabad-abad telah melancarkan pengaruh terhadap masyarakat barbar sekitarnya. Pengaruh ini diperkuat lagi karena penaklukan oleh Makedonia. Konflik pertama antara Helenisme dengan bangsa Yahudi diuraikan dalam kitab Makabe. Ini merupakan kisah yang sangat menarik, yang berbeda dengan semua kisah lain tentang Imperium Makedonia. Saya akan membahasnya pada wacana lebih lanjut jika saya telah sampai pada bagian yang membicarakan awal mula dan perkembangan Kristianitas. Di tempat-tempat lain, pengaruh Yunani tidak menghadapi tantangan keras demikian itu. Dari sudut pandang kebudayaan Yunani, keberhasilan paling gemilang pada abad ketiga sebelum Masehi adalah kota Alexandria, Mesir. Tidak terlampau terancam oleh peperangan jika dibandingkan kawasan-kawasan Eropa dan Asia yang termasuk dalam wilayah kekuasaan Makedonia. Dan Alexandria menempati posisi yang amat menguntungkan bagi perdagangan. Dinasti Ptolemeus adalah pelindung ilmu pengetahuan, sehingga menarik banyak tokoh terbaik zaman itu untuk datang ke ibu kota mereka. Alexandria karenanya menjadi pusat perkembangan matematika dan tetap demikian hingga masa keruntuhan Romawi. Memang benar bahwa Archimedes adalah orang Sisilia dan merupakan warga dari wilayah dunia di mana negara-negara kota Yunani hingga saat kematiannya di tahun 212 sebelum Masehi tetap bisa melestarikan kemerdekaannya. Namun ia pun pernah menuntut ilmu di Alexandria. Eratosthenes adalah kepala pustakawan pada perpustakaan Alexandria yang terkenal. Para ahli matematika dan insan ilmu pengetahuan yang kurang lebih mempunyai kaitan dengan Alexandria pada abad ketiga sebelum Masehi memiliki kemampuan yang tak kalah dibandingkan pemikir Yunani manapun dari abad-abad sebelumnya dan menghasilkan karya yang sama-sama penting. Namun berbeda dengan para pendahulunya, mereka bukanlah orang-orang yang menekuni semua ilmu pengetahuan sebagai bidangnya, serta mengemukakan filsafat-filsafat universal. Mereka adalah para spesialis menurut pengertian modern, Euclides, Aristarchus, Archimedes, dan Apollonius. Membatasi diri sebagai matematisi saja, dalam filsafat mereka tidak bercita-cita untuk mengembangkan suatu pemikiran yang orisinal. Spesialisasi memberi corak pada zaman itu di semua bidang dan bukan hanya untuk bidang ilmu pengetahuan. Di kota-kota bangsa Yunani yang berpemerintahan sendiri pada abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi. Seseorang yang memiliki keahlian dianggap ahli dalam segala hal. Seiring kesempatan yang muncul, dia bisa menjadi seorang serdadu, politisi, penyusun undang-undang, atau filsuf.
Sokrates, meski ia tak menyukai politik, tak bisa mengelak untuk terlibat dalam pertikaian politik. Di masa mudanya, ia adalah seorang serdadu dan adalah seorang pelajar ilmu fisika. Meski ia menyangkal hal ini dalam apologi. Protagoras, ketika ia bisa meluangkan waktu dari kegiatannya mengajar skeptisisme kepada anak-anak muda bangsawan di dalam upayanya untuk menemukan sesuatu yang paling hakiki, pun menyusun undang-undang untuk kota Thurii. Plato mencoba terjun dalam politik meskipun tidak sukses. Xenophon, apabila ia tak sedang menulis tentang Sokrates atau tak sedang berperan sebagai bangsawan negeri, mengisi waktu senggangnya sebagai jenderal. Para matematisi dari mazhab Pitagorean berusaha menguasai pemerintahan di berbagai kota. Setiap orang harus bertindak sebagai juri dan melaksanakan berbagai tugas kemasyarakatan lainnya. Pada abad ketiga sebelum Masehi semuanya berubah. Percaturan politik memang tetap berlangsung di negara-negara kota yang lama, namun politik itu menjadi sempit dan tidak penting, sebab negeri Yunani telah berada dalam kekuasaan serdadu Makedonia. Perebutan kekuasaan yang berlangsung secara sungguh-sungguh adalah antara para serdadu Makedonia. Pertarungan itu tak ada sangkut pautnya dengan masalah asas-asas politik, melainkan untuk masalah-masalah teknis dan administratif. Para serdadu yang bisa dibilang tak terpelajar itu mempekerjakan orang-orang Yunani sebagai ahlinya di Mesir. Umpamanya dihasilkan karya-karya istimewa dalam bidang irigasi dan pembuangan air. Ada para serdadu, administrator, tabib, matematisi, filsuf, tetapi tak ada seorang pun yang menekuni semuanya itu sekaligus. Zaman itu merupakan suatu masa di mana seseorang yang memiliki uang dan tak berminat untuk meraih kekuasaan bisa menikmati hidup yang sangat menyenangkan. Selalu bisa yakin bahwa tak ada serdadu penjara yang tiba-tiba mericuhi hidupnya. Orang-orang terpelajar yang punya hubungan baik dengan sejumlah pangeran dapat mencecap kehidupan yang amat mewah asalkan mereka pintar menjilat dan tidak berkeberatan menjadi sasaran banyolan dangkal orang-orang istana. Namun sementara itu tak ada keamanan. Revolusi istana bisa saja menumbangkan para pelindung cendekiawan penjilat itu. Orang-orang Galatia mungkin saja menghancurkan pesanggerahan orang-orang kaya. Kota tempat tinggal seseorang bisa saja digempur sebagai akibat dari suatu pertikaian dinasti. Dalam keadaan demikian, tidaklah mengherankan jika orang-orang lantas suka menyembah Dewi Keberuntungan atau nasib baik. Tampaknya tak ada tatanan yang rasional di dalam urusan-urusan hidup manusia. Mereka yang bersikeras untuk menemukan rasionalitas di suatu tempat harus kembali ke dalam dirinya sendiri, dan seperti tokoh setan dalam karya Milton menegaskan bahwa pikiran dia sendirilah tempatnya dan di dalamnya neraka bisa dijadikan surga, surga bisa menjelma neraka. Terkecuali bagi para petualang yang mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Tak ada lagi manfaatnya untuk peduli terhadap urusan-urusan masyarakat. Sesudah periode kejayaan Alexander yang gilang gemilang, dunia Helenistis terpuruk dalam kekacauan karena tiadanya seorang despot yang cukup kuat untuk mempertahankan kekuasaan secara mantap, atau suatu asas yang cukup ampuh untuk menciptakan persatuan sosial. Berhadapan dengan masalah-masalah politik baru, kecerdasan orang-orang Yunani menjadi tak berdaya sama sekali. Bangsa Romawi sudah jelas adalah bangsa yang bodoh dan brutal jika dibandingkan dengan bangsa Yunani. Namun setidaknya mereka mampu menciptakan ketertiban. Kehidupan yang kacau pada masa-masa merdeka sebelumnya dapat dimaklumi, karena setiap warga negara punya andil dalam menciptakan ketidaktertiban itu. Namun, kekacauan baru di zaman Makedonia ini yang disebabkan oleh para pemimpin yang tidak becus, namun akibatnya ditanggung oleh semua warga, jelas tak bisa dimaklumi, jauh lebih tak termaafkan jika dibandingkan penjajahan oleh Roma nantinya. Ketidakpuasan sosial dan rasa was-was akan terjadinya revolusi pun berkecamuk. Upah tenaga kerja bebas merosot, mungkin dikarenakan persaingan dengan tenaga budak dari timur, dan sementara itu harga kebutuhan sehari-hari membumbung tinggi. Diketahui bahwa Alexander pada awal kekuasaannya sempat melakukan perjanjian yang bertujuan untuk menjaga agar orang-orang miskin tetap tinggal di tempat mereka.
Dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat pada tahun 335 antara Alexander dengan negara-negara Liga Korinta, ditemukan bahwa Dewan Liga dan wakil Alexander bersepakat bahwa di dalam kota-kota anggota Liga hendaknya tidak terjadi penyitaan harta milik pribadi atau pembagian tanah atau pembatalan hutang piutang atau pembebasan para budak dengan tujuan mengadakan revolusi. Dalam dunia Helenistis, kuil-kuil sekaligus bertindak sebagai bank. Mereka memiliki harta, cadangan berupa emas, serta mengelola kredit. Di permulaan abad ketiga sebelum Masehi, kuil Apollo di Delos memberikan pinjaman dengan bunga 10%. Sebelumnya suku bunga bahkan lebih tinggi. Kaum pekerja bebas yang melihat bahwa upah mereka bahkan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika mereka masih muda dan kuat, bisa mendapatkan pekerjaan sebagai serdadu bayaran. Kehidupan sebagai serdadu bayaran jelas berat dan berbahaya, namun pekerjaan itu juga mengandung peluang besar. Ada kemungkinan untuk mendapatkan harta jarahan dari beberapa negeri timur yang kaya. Ada kesempatan untuk turut dalam pemberontakan yang menguntungkan. Tentu saja berbahaya bagi seorang komandan jika ia berusaha membubarkan pasukannya. Dan jelas inilah salah satu alasan mengapa peperangan nyaris tak ada habisnya. Semangat kewarganegaraan lama kurang lebih masih hidup di kota-kota Yunani lama. Namun tidak demikian halnya di kota-kota baru yang didirikan Alexander. Tak terkecuali Alexandria. Pada mulanya, sebuah kota baru senantiasa merupakan suatu koloni yang terdiri dari para pendatang yang berasal dari kota yang lebih lama, dan masyarakat baru itu tetap punya ikatan batin dengan kota asalnya. Jenis perasaan demikian ini mampu bertahan lama, sebagaimana ditunjukkan umpamanya oleh kegiatan-kegiatan diplomatik kota Lampsakos di Hellespont pada tahun 196 sebelum Masehi. Kota ini terancam karena hendak ditaklukkan oleh raja dari dinasti Seleucid, Antiochus III, dan memutuskan untuk meminta perlindungan Romawi. Dikirimkan seorang duta, namun sang duta tak langsung pergi menuju Romawi. Pertama-tama, kendati pun jaraknya amat jauh, ia menuju Marseilles, yang seperti Lampsakos merupakan koloni dari Phocaea. Dan di samping itu, dipandang dengan sikap bersahabat oleh orang-orang Romawi. Warga Marseilles sesudah mendengarkan penuturan sang duta langsung memutuskan untuk mengirim misi diplomatik mereka sendiri ke Romawi demi memberi dukungan bagi kota saudaranya. Orang-orang gaul yang hidup di pedalaman yang jauh dari Marseilles pun menyusul dengan sebuah surat yang ditujukan pada sanak saudaranya di Asia Kecil. Ialah orang-orang Galatia yang berisi sanak saudaranya di Asia Kecil, yang berisi anjuran agar Lampsakos diterima sebagai sahabat mereka. Tentu saja Romawi gembira karena mendapatkan dalih untuk turut campur dalam urusan di Asia Kecil. Dan dengan campur tangan Romawi itu, Lampsakos bisa mempertahankan kemerdekaannya sampai saatnya orang-orang Romawi menjadi tak suka dengan mereka. Pada umumnya, para penguasa Asia menyebut diri mereka sendiri Philhellene dan bersahabat dengan kota-kota Yunani yang lama. Sepanjang dimungkinkan oleh kebijakan dan ketentuan militer, kota-kota itu menghendaki dan jikalau mampu menyatakan diri berhak atas pemerintahan sendiri yang demokratis, tak berkewajiban membayar upeti dan bebas dari pengawasan serdadu kerajaan. Memang perlu untuk membina hubungan baik dengan kota-kota itu sebab mereka kaya, mampu menyuplai serdadu-serdadu bayaran, dan banyak di antara mereka yang memiliki bandar-bandar yang penting. Namun jika mereka berada di pihak yang salah dalam suatu perang saudara, sama artinya mereka menyerahkan diri untuk ditaklukkan. Secara keseluruhan, dinasti Seleucid serta dinasti-dinasti lain yang kian berkembang membina hubungan cukup baik dengan mereka, meskipun ada pula perkecualinya. Kota-kota yang baru, meski mereka pun melakukan upaya pemerintahan sendiri, tidak memiliki tradisi yang serupa dengan kota-kota lama. Warganya tidak memiliki asal-usul yang seragam, melainkan datang dari segala penjuru Yunani. Pada dasarnya mereka adalah para petualang yang seperti para conquistadores atau para pemukim di Johannesburg. Bukan para pendatang yang saleh seperti masyarakat pendatang di Yunani sebelumnya atau para pionir di New England. Akibatnya, tak satu pun kota-kota yang didirikan
Alexander bisa melahirkan suatu kesatuan politik yang kokoh. Kenyataan ini menguntungkan jika ditinjau dari sudut pandang pemerintahan raja, namun merupakan suatu kerugian dari segi penyebarluasan Helenisme. Pengaruh agama dan tahayul non-Yunani terhadap dunia Helenistis pada dasarnya buruk. Meski tak sepenuhnya demikian, hal ini semestinya tak perlu terjadi. Kaum Yahudi, Persia, dan Buddhis semuanya memiliki agama yang jelas jauh lebih unggul daripada politeisme rakyat Yunani, dan bahkan bisa dipelajari oleh para filsuf terbaik dengan hasil yang bermanfaat. Sayangnya adalah bangsa Babilonia atau Kaldea yang menanamkan pengaruh paling mendalam terhadap imajinasi bangsa Yunani. Pertama-tama yang ada pada bangsa itu adalah sejarah kuno mereka yang menakjubkan. Riwayat-riwayat keagamaan mereka membentang ke masa silam hingga ribuan tahun dan kemungkinan masih membentang sekian ribu tahun lagi ke belakang. Lantas terdapat pula sejumlah kebijaksanaan yang khas. Orang Babilonia boleh dikatakan mampu meramalkan gerhana jauh sebelum bangsa Yunani bisa melakukannya. Namun hal-hal tersebut hanyalah beberapa penyebab yang memperlancar penerimaan atas pengaruh mereka. Yang terutama diterima oleh bangsa Yunani adalah ilmu gaib dan astrologi. Astrologi, ujar Profesor Gilbert Murray, menjangkiti pemikiran Helenistis seperti penyakit baru yang menjangkiti masyarakat di sebuah pulau terpencil. Pusara Ozymandias, sebagaimana diungkapkan Diodorus, penuh dengan simbol-simbol astrologi, dan demikian pula pusara Antiochus I yang ditemukan di Commagene. Memang tak mengherankan jika raja-raja mempercayai bahwa bintang-bintang mengawasi mereka, namun setiap orang pun harus siap menerima bibit penyakit yang ditimbulkannya. Astrologi agaknya pertama kali diajarkan kepada bangsa Yunani pada zamannya Alexander oleh seorang Kaldea bernama Berosus yang mengajar di Kos dan menurut Seneca menafsirkan bel. Hal ini, ujar Profesor Murray, tentunya berarti bahwa ia menerjemahkan mata bel ke bahasa Yunani, sebuah risalah yang tertera dalam 70 prasasti yang ditemukan oleh perpustakaan Asur Bani Pal dari tahun 686 sampai 26 sebelum Masehi. Namun disusun untuk Sargon I pada milenium ketiga sebelum Masehi. Sebagaimana akan kita lihat, mayoritas masyarakat Yunani bahkan para filsufnya yang terbaik menganut keyakinan terhadap astrologi. Karena astrologi beranggapan bahwa masa depan bisa diramalkan, maka ia mencakup pula kepercayaan terhadap keniscayaan atau takdir, yang mestinya bertentangan dengan kepercayaan yang sudah memasyarakat mengenai nasib untung-untungan. Namun jelas bahwa kebanyakan orang mempercayai kedua-duanya dan tak pernah memperhatikan ketidakselarasannya. Kebingungan umum itu tentu mengakibatkan kebobrokan moral yang bahkan lebih parah daripada kemunduran intelektual. Masa-masa di mana berlangsung ketidakpastian berlarut-larut meski bisa tetap sejalan dengan kesalehan tingkat tinggi yang tetap dipertahankan oleh beberapa orang, namun jelas bertentangan dengan keutamaan sehari-hari yang lazim dijunjung para warga terhormat. Tampaknya tak ada gunanya hidup berhemat jika esok pagi semua tabungan Anda bisa lenyap begitu saja. Tak ada untungnya bersikap setia jika orang yang Anda sikapi secara setia itu jelas akan mengibuli Anda. Tak ada faedahnya berpegang teguh pada suatu tujuan jika tak ada satu tujuan pun yang berharga atau jelas ada peluang untuk meraih kemenangan yang meyakinkan. Tak ada alasan untuk bersikap jujur jika hanya sikap pelin-pelan yang hanya menjamin kelangsungan hidup dan mendatangkan keberuntungan. Seseorang yang sumber keutamaan yang dijunjungnya hanyalah pertimbangan duniawi semata-mata, dalam suasana demikian itu tentunya akan menjadi seorang petualang jika ia punya cukup keberanian. Dan jika tidak, ia akan menyembunyikan diri sebagai seorang pengecut yang suka menjilat. Menander yang hidup di tengah zaman demikian ini mengungkapkan, begitu banyak kejadian telah kusaksikan tentang orang-orang yang sebetulnya bukan bajingan, lantas menjadi demikian karena nasib buruk dan dipaksa keadaan.
Ungkapan itu bisa menyimpulkan seluruh suasana moral abad ketiga sebelum Masehi, di mana hanya sedikit orang yang luar biasa saja yang bisa dikecualikan. Bahkan di antara sedikit orang ini, rasa was-was pun telah menggantikan harapan. Tujuan hidup lebih berupa bagaimana caranya mengelakkan kemalangan daripada mencapai kebaikan yang positif. Metafisika surut ke belakang dan etika yang kini berwatak individual menjadi yang paling diutamakan. Filsafat tak lagi menjadi tangkai obor yang berjalan di muka beberapa orang pemberani yang melacak kebenaran. Filsafat lebih mirip ambulan yang berjalan di belakang perjuangan hidup serta mengangkut mereka yang tak berdaya dan terluka.